warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang bab konsep pendapatan nasional dan penentuan tingkat pendapatan. Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ima Erviliana, dan 4 teman saya yaitu Fitrianada, Imam Alwi, Januaristi, dan Muhammad Geget. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional ini ada 3, yaitu yang pertama, nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua, jumlah pengeluaran negara untuk membeli barang dan jasa selama 1 tahun. Dan yang terakhir adalah jumlah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi di suatu negara selama 1 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Pendapatan nasional yang tinggi akan menjadi penghargaan bagi suatu bangsa. Pendapatan nasional juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan serta kemakmuran suatu bangsa. Yang kedua yaitu membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Kondisi perekonomian antar negara pasti berbeda-beda. Untuk mengetahui kondisi perekonomian antar negara dapat digunakan data pendapatan nasional. Data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Untuk menilai kemakmuran suatu negara tidak hanya dengan membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara karena akan memberikan hasil yang kurang optimal. Untuk membandingkan perekonomian antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasional dan jumlah penduduk dari negara tersebut. Yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Penghitungan pendapatan nasional akan menghasilkan angka dan data tertentu. Data tersebut digunakan pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dan data pendapatan nasional juga digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, metode penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional ada 3. Pertama, metode pendekatan produksi. Pendapatan nasional yang dihitung menggunakan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan barang yang diproduksi di semua sektor dikali harga barang per unit. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, yaitu bunga ditambah dengan laba ditambah upah ditambah dengan sewa. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran merupakan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang atau jasa selama satu periode. Komponen-komponen dalam metode pendekatan pengeluaran yaitu konsumsi rakyat ditambah dengan investasi ditambah dengan konsumsi negara ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama yaitu ada produk domestik bruto atau biasa disebut dengan gross domestic product. Ini merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara di dalam negeri serta warga negara asing atau perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Nah, beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumus dari GDP sendiri yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Nah, perhitungan GDP ini termasuk barang serta jasa yang dihasilkan oleh perusahaan serta instansi asing yang terkait. Namun wilayahnya masih dalam wilayah dari suatu negara atau domestik tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada produk nasional bruto atau biasa disebut dengan gross national product. Ini merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, rumus dari GNP sendiri yaitu GDP dikurangi dengan pendapatan dari luar negeri. Nilai dari produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara selama 1 tahun. Nah, produk nasional tersebut juga termasuk ke dalam hal yang dihasilkan oleh warga negara luar negeri.
Yang selanjutnya yaitu ada produk nasional neto atau neto nasional product, merupakan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Nah, setelah dikurangi dengan penyusutan dan penggantian barang modal. Rumus dari NNP sendiri yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan atau penggantian barang atau modal. Nah, di sini penyusutan yang dimaksud di atas itu merupakan penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya, penyusutan bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif sangat kecil. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu pendapatan nasional neto atau net national income, merupakan jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam 1 tahun setelah dikurangi dengan pajak tak langsung. Nah, rumus NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tak langsung. Pajak tidak langsung yang dimaksud di sini ini merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. Contohnya seperti pajak hadiah dan juga pajak penjualan. Yang nomor 5 yaitu ada pendapatan perseorangan atau personal income. Di sini merupakan jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat sesungguhnya ditambah dengan pembayaran transfer setelah dikurangi laba ditahan, iuran jaminan sosial, iuran asuransi, dan juga pajak perseroan. Rumus dari PI sendiri yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah dengan iuran asuransi dan juga ditambah dengan pajak perseroan. Yang keenam yaitu ada pendapatan bebas atau disposable income. Ini merupakan pendapatan yang diterima masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Konsep yang keenam ini merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pajak langsung yang dimaksud merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, contohnya seperti pajak pendapatan. Selanjutnya, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap satu orang penduduk suatu negara selama kurun waktu 1 tahun. Semakin besar pendapatan per kapita dan kenaikannya diikuti meratanya distribusi pendapatan, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Rumus menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita tahun X sama dengan pendapatan nasional tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menciptakan kemakmuran pada golongan masyarakat tertentu. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, salah satunya dengan Oke, yang selanjutnya adalah indikator untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama adalah koefisien Gini. Koefisien Gini itu merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan agregat, itu secara keseluruhan, yang angkanya berkisar antara 0, yang merupakan pemerataan sempurna, hingga 1, yang merupakan ketimpangan yang sempurna. Koefisien ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Ketimpangan pendapatan koefisien Gini itu dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu nilai X sama dengan 0 itu merupakan pemerataan sempurna. 0 kurang dari X, X kurang dari 0,4 merupakan tingkat ketimpangan yang rendah. 0,4 kurang dari X, X kurang dari 0,5 merupakan tingkat ketimpangan yang sedang. 0,5 kurang dari X, X kurang dari 1, tingkat ketimpangannya itu tinggi. X sama dengan 1 merupakan tidak meratanya sempurna. Jadi, kemerataan atau ketimpangannya itu tidak merata sempurna.
dikuasai oleh satu pihak. Yang selanjutnya ada kriteria. Yang kedua yaitu kriteria Bank Dunia. Bank Dunia telah membuat kriteria berkaitan dengan distribusi pendapatan, yaitu mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi dari 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Bank Dunia itu sebagai berikut. Yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, merupakan ketimpangan yang sedang. Yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka termasuk ke dalam ketimpangan yang rendah. Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok 1. Kok ada kurang lebihnya, mohon maaf.